dari ayat 125 lanjut kepada ayat berikutnya 126. Kata Allah, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalau ada yang posisi mereka itu memframing, memfitnah, sesuaikan balasan itu, kata Allah. Ya, akan tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masya Allah, mantap. Jazakallah khair Stadzi. Ya, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau kita mau ngebalas, sesuaikan dengan siksaan yang mereka timpakan kepada kita. Kita siksa sama, dar jedar lagi gitu. Maaf bang ya, saya potong bang ya. Iya boleh. Saya mungkin ganti akun. Mungkin akun ini mungkin mereka mikir aku Kristen atau apa. Jadi saya ganti akun, saya naik lagi ke sini. Ya. Iya, akhirnya soalnya naik nggak salam soalnya. Jadi Ya, kita maaf, nanya Bang. dulu. Ya, Iya nggak apa-apa. Maaf bang ya. Siap Abang. Itu saya tukar ganti dulu, bentar. Siap. Ya, kadang Kores emang kadang banyak ada yang muslim yang posisi kejang-kejang, dia nggak ngerti di lapangan, dia bilang udahlah Islam jadilah yang santun. Ih, habis kau punya negara ini, akhirnya menjadi minoritas kau. Habis aja kau. Kita bilang suruh santun dia nggak tahu di belakang kita banyak misionaris, habis kita punya anak cucu dikristenkan malah mereka. Ngadi-ngadi. Betul. Kenapa coba gini ya? Muslim nih. Kenapa coba Indonesia itu merdeka setelah perjuangannya tuh panjang 350 tahun, 3,5 abad. Kenapa coba? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena dibodoh-bodohi. Salah. Oh salah. Jadi jawabannya gini, Ikhwan. Karena di barisan pejuang ada yang imannya itu mengasihi musuhnya, gitu. Jadi susah kita. Jadi lama. Iya, banyak pengkhianat. Banyak munah orang-orang munafik. Iya betul gitu loh. Jadi 3,5 abad baru merdeka gitu. Coba nggak ada yang ngasih mutu, kita bantai-bantai aja. Itu cuma 3 tahun kelar itu. Gitu. Ada mata-mata kelihatan punten, mari Kang, gitu ya. Aduh, keluarga saya ditembak oleh serdadu Belanda. Sabar, ampuni dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu. Harta saya dirampok. Tumbuhan pala saya dijarah oleh mereka, dibawa pulang ke rumahnya. Sabar, ampuni mereka, kasihlah mereka. Aman, ini aman. Ya, aku ke Isa dulu ya. Iya, hostnya mana yang di Jakarta Azan? Ustadz Madul, silakan Ustadz Madul di handle dulu. Aman. Ini 400 orang. Tep-tepnya masih 80. Ayo, tembus. Selamat malam Leo. Assalamualaikum. Oh, barusan tuh. Waalaikumsalam. Iya, ini akun aku yang barusan bang tadi. Yuk kalau ada yang mau naik yuk.
Main siapa nih? Itu di bawah saya baru lihat, baru kembali lagi teman-teman. Di bawah tentang masalah hijab. Apa maksudnya nih hijab chattingan? Oten kayaknya dia saat Oh, murahan itu teman-teman. Murahan itu soal sikap. Saya ulang, murahan itu soal sikap, bukan soal penampilan. Bahkan zaman sekarang ini, mohon maaf, wanita malam pun banyak yang berhijab loh. Hah? Leo, monitor Leo. Ya, saya Bang. Ya, selamat malam Bang Leo. Ya malam Bang. Ya, dari Muslim atau Kristen Bang? ini Muslim Bang. Oh, dari Muslim. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam Muhammad. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Leo, monitor. Bang Leo ada yang mau disampaikan silakan. Saya bongkar-bongkar berangkas pun juga ini. Iya, sekarang itu banyak gitu, banyak. Sebenarnya sih teman-teman bukan itu sih. Ah, hehehe. Tunggu siapa ya? Oke lah, sip. Iya, kurang lebih seperti itulah, teman-teman ya. Baca WA Bunda nggak, Dek? Udah. Ada yang mau disampaikan, Leo? Silakan. Ya mending saya turun ya Bang. Kayaknya di bawah tuh udah apa gimana gitu Bang. Ya nggak tahu sih. Artinya kan Bang Leo request, pasti kan ada tujuannya tuh. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Nah, gitu loh. Iya, kalau mau ditanya pun sama Pak Ustadz silakan, mumpung di atas gitu loh, Bang Leo. Karena komal saya mang beda di komal lain. Gitu. Karena komalnya kita ini temanya diskusi lintas agama, kan gitu ya. Adapun dari teman-teman muslim yang mau bertanya, silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin mumpung di sini ada Ustaz Hanafi, ya kan, silakan. Kalau untuk Karena- ditanya, saya pengen mau nanya apa masalah sunnah yang istrinya lebih dari satu. Dari pribadi saya tidak setuju loh Bang. Karena Poligami. sekarang, iya poligami tidak akan Bang. Oh iya. Karena tidak mungkin adil Bang untuk manusia sekarang. Saya pikir tidak mungkin adil. Meskipun saya laki, tapi Bang untuk poligami saya tidak tertarik. Terus tidak sepaham sama gimana gitu ya. Iya. Ya, Tapi Bang Leo sudah nikah? Saya sudah nikah Bang. Oh, sudah nikah. Ya, tapi kebanyakan teman tuh yang poligami, cuman dibenarkan. Tapi kalau menurutku Bang enggak. Ini sih logika aku enggak masuk.
Tolong Oke. dijelaskan, Bang. Oke, Ustaz Hanafi, silakan Ustaz Hanafi. Aduh, spesialisnya mulu dapat ini kenapa dia? Dapatnya Baru jadi mau ngomong. spesialis gua. Bunda baru mau Saya ngomong. saya mau jawab Ustaz Hanafi, takut kabur maktan indallah. Itu lanjut. Leon, jadi abangku satu hal tentang masalah, saya tanya dulu. Bang Leon mengimani Al-Quran atau tidak? Sangat, Bang. Sangat. Disitulah orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, dia kaya raya, maka dia sejujurnya harus beriman kepada Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya diuji orang-orang kaya raya itu pada saat ada ayat tentang masalah sedekah, infak, sedekah, kan gitu. Itu biasa. Lalu wanita-wanita yang salehah mengimani enggak Al-Quran? Mengimani. Tapi ketika ada ayat, wa'ayatu billah bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum man la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum man la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu. Berubah tuh ujiannya itu. Oh, saya beriman semuanya. Tapi kalau untuk masalah nikahilah orang-orang yang kamu sukai, 2, 3, 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu di situ. Fa'in khiftum di situ sebutannya kalau kamu khawatir tak mampu untuk berlaku adil, fawahidatan. Kan di situ. Maka cukup satu saja. Bahkan sama Allah dilanjutkan di ayat yang lain di dalam surat An-Nisa ayat 129, walau tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. Itu kata Allah. Pertanyaannya, saya tanya, nikah tuh hukumnya dalam fikih itu ada berapa? Bang Leo tahu nggak? Di sini ada kalimat Al-Quran tuh fankihu, nikahilah. Itu perintah atau bukan? Ya, perintah, Bang. Ya sudah, kalau ada perintah berarti kita posisinya harus lihat dulu dong fikih Qurannya. Nikah itu ada 5 hukum runutan fikih. Artinya ibahah yang pertama, boleh nikah, boleh tidak. Hukum menikah itu ibahah, mubah, boleh nikah, boleh tidak. Lalu lari kepada yang kedua. Si laki-laki mampu secara ekonomi, maka pada saat dia menikah, hukumnya jatuhnya jadi sunnah. Berubah lagi nih jadi wajib. Nikah tuh bisa berubah jadi wajib. Kalau si laki-laki dan perempuan khawatir terjadi satu perzinahan daripada zina wajib, maka dia udah sama-sama kenal, udah senang. Maka ketika menikah tuh jatuhnya jadi wajib. Berubah tuh, udah tiga tuh hukum tuh. Berubah lagi nih, ya. Nanti jadi makruh. Ya, nikah tuh jadi makruh, jadi dibenci sama Allah. Kalau dia nggak mampu secara ekonomi, maka dia menikah, dia buat makan sendiri susah, dia coba nikah. Gitu kan? Lalu yang terakhir, hukum menjadi haram nikah. Kalau dia nikah niatnya untuk si wanita atau pasangannya disakiti, dipukulin, ya. Dia nikahin orang cuma tujuan untuk disakiti, nah itu haram hukumnya. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah turun ini bukan berarti main-main. Allah tahu hamba ini diciptakan di akhir zaman. Kita mah enak-enak aja ngomong kalau cuman pakai ngikutin kayak laki, tapi ngikutin gaya pakai perasaan perempuan. Bahaya. Hancurnya wanita itu bukan karena kecantikan, bukan karena ketidakcantikan. Hancurnya wanita itu bukan karena pria. Hancurnya wanita tidak mungkin gara-gara ada wanita lain, enggak. Wanita hancur karena perasaannya, karena dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Gitu loh. Maka di sini ada solusi. Gitu loh. Pertanyaannya kalau nanti kita, wah nggak bisa saya, karena dia nggak akan mampu bisa adil. Ya memang nggak bisa adil, yang maha adil siapa? Allah. Nah, keadilan itu di mana letaknya? Apakah kita itu membayangkan posisi di antara kita ini ya, kalau saya punya anak perempuan di poligami, nggak mau saya. Ya karena kita menggunakan perasaan.
Atau kita nggak tahu, seumpama kita punya bibi, kita kan menghukumi sesuatu itu kita nggak fair. Kenapa menghukumi sesuatu? Saya bilang kita nggak fair. Karena kita melihat orang itu bukan orang yang kita sayangin. Orang itu bukan orang yang kita sayangin, bukan orang yang kita cintai, bukan saudara kita. Coba kalau dia saudara kita, ya Allah, bibi gua posisinya udah tua, umur udah meningkat dari 45 50, tiba-tiba dia mencintai wanita wanita yang posisi dia itu temennya, dia cinta sama suaminya. Daripada zina, kita udah sama-sama senang. Apa solusi dari semuanya itu? Daripada dia berbuat zina, ya nikah. Kita nggak fair kalau umpama ngomong masalah hukum pakai perasaan. Karena masalah fikih itu bukan masalah perasaan, abangku. Ya. Ini masalahnya syariat yang Allah kasih kemudahan supaya kita yang beragama Islam bisa mudah menjalankan hukum. Jangan sampai di akhir zaman zina. Wa ayatubillah surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kalian kesusahan. Gitu loh. Oh, masalahnya Ustaz, kalau di Indonesia kan harus izin. Ya. Dan sekarang pertanyaannya, mana ada wanita di muka bumi posisinya mainannya diambil sama temennya, itu dia rela, nggak ada yang mau. Apalagi lakinya diambil sama perempuan lain, sama. Karena itulah secara di negara, ya memang di situ menjadi hukum. Nah, pertanyaannya, hukum di negara Indonesia terjadi di DPR MPR itu menjadi ketok palu, itu karena by design di situ ada asupan uang gelontor turun karena mengganggu daripada hukum syariat yang agama ini yang ada. Ngapain posisi ikut-ikut? Berarti ada by design di situ. Lebih baik zina daripada nikah. Ini yang harusnya kita sadar, berpikir. Kan gitu. Maka saya katakan kepada teman-teman yang mau nikah, Ustaz, gimana ya? Ane suka sama seseorang. Ane sama bini Ane gimana? Apakah Ane harus ngomong? Apa saya bilang? Mengapa laki-laki wajib menjaga ucapannya kepada istri pertamanya, kepada perempuan? Kenapa laki-laki wajib menjaga ucapannya kepada perempuan? Karena membunuh wanita itu sangat mudah, kawan. Cukup katakan bahwa kau mencintai orang lain, maka runtuhlah dunianya. Paham sampai sini? Jadi nggak perlu raganya wanita itu kamu sakiti, kawan. Karena wanita nggak selemah itu. Cukup kau lukai dengan ucapanmu, maka kamu akan melihat dia menangis. Jadi kalau umpama belajar tentang hukum fikih, jangan gunakan perasaan. Lihat keluar, lihat alam ini. Al-Quran bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang tersurat. Quran ada yang tersirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti itu. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Kalau dipaksakan diluruskan bakalan patah. So tahu. Mantap. Bukan, baru bicara wanita. Aku aja nggak mau bicara. Oh. Ustaz Hanafi, kajian bab riba katanya Ustaz Hanafi. Hari-hari kan bersedap lah. Kajian Bapak. Paham nggak tentang riba? Amrun Zaid. Ya kan kita tahunya cuma di situ kan, Ustaz Madu Kubu. Al-Azhar sampai sekarang ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngutangnya di tahun 2000, riba, intinya jauhi riba. Ya kalau emang mau berhutang ya posisinya sampai di titik nanti gini, saya punya hutang sama Kores, tiba-tiba rumah berdekatan,
Saya punya utang sama Kores, nggak lama saya keluar. Nah, Kores dalam hatinya itu emang nggak ada kendaraan. Napi punya utang ini sama gue numpang lah di motornya, gue ke depan sekalian gitu. Itu aja termasuk salah satu riba, teman-teman, kayak gitu. Ya. Nah, itu berhati-hati sampai sedetail itu Islam itu. Ya. Sampai sedetail itu. Jadi bukan hal masalah tentang masalah lebih. Lebih itu lebih dari mana? Kalau seumpama di 2000 tahun 1990 punya utangnya sejuta, kita nggak bayar-bayar, ketemunya tahun 2024. Iya, di sana itu emas tuh berapa harganya pada saat 1990, bayarnya sekarang ya udah disesuaikan. Apakah itu dibilang riba? Enggak kan? Ya, nggak begitu. Ya nggak apa-apa sih, orang kalau umpama ngajinya nggak sampai hatam ya nggak masalah, kita juga nggak nyalahin orang dia baru tahu ilmunya di situ, ya nggak masalah. Iya. Itu aspeknya banyak itu Ustaz Nafi. Ya banyak, ya kan, makanya kalau umpama nanti kita runut ya nggak kelar lah. Kita aja sampai sekarang nggak kelar-kelar ngebahas riba, udah hati-hati gitu loh. Kalau umpama mau nyari yang lebih, jangan lebih itulah, mendingan lebihin bini 2, 3, 4 gitu. Barusan cara mainan nggak mau dibagi sama orang lebih. Kan katanya kan la in syakartum la azidan nakum, siapa yang bersyukur Allah akan tambah. Jadi kalau masih punya bini 1 berarti dia nggak pernah bersyukur, maka bininya nggak nambah. Apalagi yang belum nikah, itu berarti nggak pernah bersyukur. Assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Enggak teman, enggak. Ya meluruskan aja tentang masalah tadi poligami. Intinya kita memang kata Allah tidak akan mungkin sanggup untuk berlaku adil. Sekalipun kita ingin melakukan keadilan itu nggak bisa. Itu di dalam surat An-Nisa juga, teman-teman. Nggak apa-apa dicatat gitu loh. An-Nisa ayat 129. Nggak ada manusia yang bisa untuk adil. Itu kata Allah. Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Allah yang bicara ini. Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. 2 istrinya seumpama 24 jam, bisa nggak? Pasti ada yang lebih di situ. Menitnya, detiknya nggak bisa. Ya. Jadi inti daripada itu keadilan itu nanti gimana aspek keadilannya? Itu solusi. Solusi dimana kalau kita mau berpoligami minimal jangan sampai menzalimi. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, koreksi saya kalau keliru, DM saya, karena kita sambil jadi santri seumur hidup kawan-kawan. Saya selalu berkeinginan untuk terus belajar. Ya, saya selalu mengatakan gini, secantik apapun seorang istri, cantik, tinggi, semampai, banehol, banohel, putih, hafizah Quran, apalah namanya, pokoknya is the best lah tuh perempuan. Nggak jaminan suaminya itu nggak akan nikah lagi. Ya, perhatikan kalimat saya itu. Bahkan sekaya apapun seorang laki-laki, pabriknya banyak, ganteng, tinggi, luar biasa, ya, seorang laki-laki ini nggak jaminan juga istrinya pasti setia, teman-teman. Yang dapat mencegah, perselingkuhan bukan harta dan rupa, melainkan rasa takut kepada Allah. Maka saran saya, carilah dia yang besar rasa takutnya kepada Allah, niscaya dia akan takut untuk berbuat zalim kepadamu. Maka untuk cari, klik di keranjang kuning COD, QQ, salaber, 10 ribu. Bukannya keadilan itu hanya pada mabit wan nafaqah, Ustaz? Iya. Mabit nafkah nanti lain lagi nih, nanti jawab itunya kalau kita diskusi tentang masalah fikih tentang adil di sini, ini banyak ya sudut pandangnya gitu loh, teman-teman. Banyak orang-orang yang melakukan itu, terkadang mereka itu rezekinya nggak kayak orang-orang DPR MPR, nggak gajinya nggak besar, tapi posisi kalimatnya adalah kalimat di istri yang kita didik, dia bisa menerima atau tidak. Maka ada kalimat kan sakinah. Dalam rumah tangga kan kita sering tuh
mendengarkan dan kita senang ketika didoain semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Iya, amin. Kan gitu tuh. Nah, kalimat sakinah ya di tafsir Quran tuh arti sakinah tuh apa? Coba bayangkan. Tenangnya seorang suami adalah di saat dia berhubungan intim dan keluar, pada saat itulah suami itu tenang. Tapi sakinahnya untuk istri, tenangnya untuk seorang istri apa? Pada saat kita menjadi suami yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Ya. Karena wanita-wanita sekarang semakin dewasa mereka, yang dibutuhkan bukan hanya kasih sayang, tapi yang mau mendengarkan keluh kesah ceritanya. Betul? Yuk, selebe, kukuruyuk. Betul nggak nih teman-teman? Betul. Udah tahu Ustaz, udah tahu. Betul. Jadi Keluh kalau kesah. semakin dewasa bukan lagi cuman kasih sayang yang mereka butuhkan, teman-teman. Anda jadi laki-laki, coba deh kalau di TikTok. Tiba-tiba Anda tuh menjadi orang pendengar yang baik, menerima curhatan dia, ya jangan ini ya, wah banyak ini. Bang Yuda inspirasi nih bininya. Betul itu Ustaz Hanafi, saya sering mengalami. Iya. Betul loh. Jadi kalau pengen jadi sakinah mawaddah warahmah, carilah istri yang buta dan suami yang budek. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Suaminya budek, istrinya buta, aman kita hidup itu. Bini nggak jelalatan naik ke mall, pengen ini, ngeliat ini barang, pengen ini, ngeliat ini barang, pengen ini, ya buta, cari deh yang buta. Maksudnya buta yang nggak minta-minta gitu, bukan buta matanya maksudnya. Begitu juga laki, cari laki yang budek kupingnya. Jadi supaya ketika teman-teman, para akhwat, para wanita, para mama lagi mau buang sampah unek-uneknya, Kak, gue mau buang sampah, wah, dia budek aja, diem dengerin, ya, itu tuh insya Allah aman kan tuh. Mama kan kayak gitu tuh. Jangankan seminggu, 5 tahun, 7 tahun yang lalu masih direkam lagi, ulang lagi tuh mama. Dulu kan, wah. Antum curhat Ustaz. Iya sih. Ini gue lagi sholat. Panas kuping bunda ini, panas. Disinggung tentang masa lalu ya. Aduh, makanya jangan Diungkit-ungkit coba. terus masalahnya Ustaz Hanafi. Jangan bikin masalah sama mama, makanya kau biar gak ulang lagi kau. Makanya saya bosan dengar yang seperti itu, selalu diungkit-ungkit masalahnya. Bosan saya dengarnya. Kayak sudah punya istri aja. Ustaz Hanafi. Aduh, apa Kripa? Mana lu kabarnya lu? Lu lagi narik apa lagi apa lu? Parah lu. Ya, ada di rumah ini mah. Mantap. Ya ini yang tadi Ustadz bilangin tuh benar. Jadi buat yang ikhwan para pemirsa di bawah, kadang-kadang kita juga bingung hadapin istri Ustadz ya. Kita keras dia marah, kita Kan nggak keras mulai. dia nangis tuh. Kenapa jadi room curhat ini? Tahu. Bener nggak tuh? Ya. Aduh, ampun dah. Kapan-kapan Bang Slamet kita membahas tentang masalah itu surga. Apa surga? Kenapa surga? Itu Ustaz Hanafi, jangan iya. Ma'at wala udhunun sami'at. Lanjut Ustaz Hanafi. Ya, kalimat surga kan jim nun jannah kan gitu. Setiap jim dan nun tuh pasti sesuatu yang gaib. Makanya orang yang beriman siapa? Di antaranya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib. Nah, janin, jin, nun. Jin dan nun. Janin kan ada di dalam, nggak kelihatan, yang tak tampak. Lalu ada lagi apa? Jin dan nun. Jin, nampak nggak jin? Kan cuman jin host doang di sini yang nampak. Jadi itu yang berurusan dengan jin dan nun tuh ya udah yang gaib, yang nggak kelihatan. Nah, sekarang masalahnya gimana cara untuk bernarasinya? Ya kalau dalam Quran tentang jannah,
Kalau swarga itu kan dari bahasa apa Sanskerta ya, swarga loka artinya segala saripati rasa itu kan. Nah, itu swarga loka namanya. Kalau neraka ya naraloka gitu kan. Nah, artinya ini kan diadopsi dalam kalimat Qur'annya jannah. Malam ainun ra'at wa udhunun sami'at. Sesuatu yang nggak bisa di posisi apa ya, nggak dibayangkan nikmatnya, indahnya, mata memandang di muka bumi ini kamu melihat apa indahnya itu. Itu nggak bisa dibayangkan dari saking indahnya. Begitu juga kuping mendengar keindahan, apapun bunyi-bunyi yang paling indah, dari saking indahnya surga itu nggak terlintas dari saking indahnya. Nah makanya ada nggak jannah yang namanya fit dunya wal akhirah, surga dunia dan surga akhirat, ada nggak? Sudah ada. Maka nggak perlu lagi kita mikirin jannah yang nanti. Surga itu kan nanti teman-teman. Ngapain mikirin yang nanti? Secara Allahnya udah ada sekarang. Ya, surga kan nanti. Secara Allahnya tuh udah ada detik ini, sekarang ini udah ada. Ngapain kamu mikirin yang nanti? Mikirin aja yang sekarang. Mikirin Allahnya. Artinya gini teman-teman. Ngapain kamu kepo sama yang nanti? Pikirin yang sekarang. Allah udah ada sekarang. Apapun yang kita lakukan. Saya sering dengar di narasi-narasi Komal itu, enggak, saya nggak peduli saya mau masuk neraka, nggak peduli. Janganlah, jangan terlalu tasawuf-tasawufan. Itu nggak diajarkan sama Nabi. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi Muhammad ngajarin kita tuh begitu, nggak ngajarin tasawuf-tasawufan, nggak. Artinya, udah nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting saya nanti ridhonya Allah dapat. Justru Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta sama Allah, ya Allah, kami semua memohon. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Saya minta ridhomu dan surga ya Allah. Gitu loh. Nah, itu yang dipinta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min, dan minta daripada azab api neraka. Minta dijauhin. Kita sekarang tasawuf udah nggak apa-apa di neraka, nggak gitu, dilarang sama Rasulullah. Justru doanya dianjurkan untuk ke surga, ridha Allah, bukan ke neraka. Maka di sini harus kita pahami, apakah di dunia sudah ada? Ada. Maka siapa orang yang istiqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia istiqamah menjalankan perintah Allah, perintahnya Rasulullah, pada saat dia itu pertama beriman, berilmu, beramal, istiqamah, maka yang terakhir mendapatkan hikmah. Nah, hikmah inilah dia akan mendapatkan surga sebelum surga sesungguhnya. Surganya orang yang sakit apa teman-teman? Sehat. Surganya orang yang pengen hajatnya, pengen punya rumah, dapat rumah. Surganya orang yang udah lama jadi jomblo akut, pengen nikah, dia dapat jodoh, kan gitu. Surganya tuh udah lama nih gak nikah-nikah, doa minta sama Allah, nggak lama surganya orang kebelet pengen nikah, dapat pasangan nikah. Itu surga. Surganya ketika kita punya anak yang lagi diopname, yang lagi kritis, yang lagi koma, berminggu-minggu nggak sadar diri, ayah ibunya nungguin anaknya yang lagi koma. Surganya pada saat dia sadar, maka nggak bisa dibayangkan nikmatnya dibandingkan dengan orang-orang yang malam ini lagi check in, lagi ngelakuin maksiat. Orang kan pengen maksiat, dia pengen seneng. Orang maksiat tuh pengen happy, pengen bahagia.